Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi bersama saya Bahtiar Movie dalam channel 1000 Jalan. Baik teman-teman, pada video kali ini admin akan memberikan informasi yaitu surat edaran terbaru dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi terkait pendaftaran dan seleksi administrasi PPG dalam jabatan tahun 2022. Nah, jadi ini sedikit kabar gembira bagi guru-guru yang belum sertifikasi, yang mana nantinya teman-teman bisa mengikuti program PPG ini. Kemudian, bagaimana cara mendaftar dan juga bagaimana seleksi administrasinya. Nah, jadi buat teman-teman simak terus video ini. Dan sebelum lanjut, seperti biasa, admin ingatkan kembali bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa teman-teman tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol loncengnya, agar nantinya teman-teman selalu mendapat informasi-informasi terupdate dari kami. Baik teman-teman, kita langsung saja. Nah, ini dia teman-teman surat edaran terbaru dari Kemendikbudristek yaitu tertanggal 4 Februari 2022 perihal pendaftaran dan seleksi administrasi pendidikan profesi guru atau PPG dalam jabatan tahun 2022. Ini ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota di seluruh Indonesia. Nah, kita langsung saja baca teman-teman isi suratnya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang guru, Direktorat Pendidikan Profesi Guru, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi akan membuka. Nah, jadi akan membuka pendaftaran dan seleksi administrasi pendidikan profesi guru atau PPG dalam jabatan untuk pelaksanaan tahun 2022. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami sampaikan informasi terkait dengan persiapan pendaftaran dan seleksi administrasi PPG dalam jabatan tahun 2022 sebagai berikut. Nah, jadi ini dia teman. Kita lihat yang pertama, data calon peserta berdasarkan hasil pemutakhiran data pokok pendidikan Dapodik tanggal 30 Januari 2022. Nah, jadi ini pemutakhiran data calon PPG dalam jabatan tahun 2022 yang berakhir kemarin yaitu tanggal 30 Januari 2022. Contohnya seperti pemutakhiran data nomor induk kependudukan dan juga tanggal lahir, verbal PTK, kemudian riwayat pendidikan mulai dari SD, SMP, SMA dan juga ijazah S1, kemudian riwayat karir guru dan lain sebagainya. Jadi seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu calon peserta terdiri atas dua kategori. Nah, jadi nantinya ada dua kategori ya teman. Yang pertama yaitu guru yang diangkat sampai dengan tanggal 31 Desember 2015. Nah, jadi ini adalah kategori yang pertama yaitu TMT sampai dengan 31 Desember 2015. Ini kategori yang pertama. Kemudian kategori yang kedua yaitu guru yang diangkat mulai tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan 1 Januari 2019. Nah, jadi ini adalah kategori yang kedua. Nah, jadi kemungkinan semua guru honorer ini bisa mengikuti ya teman, bisa mengikuti baik itu yang TMT 2015 ataupun TMT 2016 sampai dengan 2019. Jadi ini sedikit kabar gembira bagi teman-teman guru honorer yang masih belum sertifikasi. Kemudian poin yang nomor 3, peserta program PLPG yang terdata belum mengikuti UTN sebanyak 4 kali dan memenuhi syarat dapat mengikuti seleksi administrasi PPG dalam jabatan tahun 2022. Kemudian poin yang keempat, calon peserta wajib melakukan pendaftaran melalui laman ppg.kemendikbud.go.id menggunakan akun SIM PKB masing-masing. Nah, jadi nantinya setiap guru ini wajib mendaftar ya teman, wajib mendaftar di halaman ini yaitu ppg.kemendikbud.go.id. Kemudian poin yang nomor 5, verifikasi dan validasi dilakukan untuk melihat linearitas antara bidang studi PPG yang dipilih dengan ijazah S1 atau D4 yang dimiliki serta syarat administrasi lainnya. Nah, jadi nantinya yang akan diverifikasi dan akan divalidasi ini adalah bidang studi PPG dengan ijazah yang dimiliki, yaitu ijazah S1 yang dimiliki apakah linear atau tidak, dan juga syarat-syarat administrasi lainnya. Jadi seperti itu untuk verifikasi PPG dalam jabatan tahun 2022. Kemudian poin yang nomor 6, persyaratan tata cara pendaftaran, jadwal pelaksanaan dan seleksi administrasi PPG dalam jabatan tahun 2022 serta daftar linearitas tertera pada lampiran 1 dan lampiran 2. Nah, jadi ini ada lampirannya teman. Selanjutnya kami mohon bantuan saudara untuk menyampaikan informasi di atas kepada guru sesuai kewenangannya. Atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih. Nah, kita langsung saja ke lampiran 1 ya teman. Nah, jadi ini dia yang disebutkan di atas lampiran 1.
tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran seleksi administrasi PPG dalam jabatan tahun 2022. Syarat yang pertama yaitu guru di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang belum mengikuti program sertifikasi guru. Nah, jadi kemungkinan ini semua guru memenuhi syarat. Kemudian yang B, terdaftar pada pokok pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Nah, jadi ini wajib terdaftar di Dapodik. Kemudian yang C, memiliki NUPTK. Kemudian telah diangkat menjadi guru sampai dengan 1 Januari 2019. Kemudian yang kelima, memiliki kualifikasi akademik atau S1 D4 yang linier dengan pilihan bidang studi PPG yang akan diikuti. Kemudian yang keenam, aktif mengajar selama 2 tahun terakhir. Kemudian berusia setinggi-tingginya 58 tahun dihitung sampai dengan 31 Desember 2022. Kemudian sehat jasmani dan rohani. Kemudian bebas narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya atau nafsa. Kemudian berkelakuan baik. Nah, jadi untuk persyaratan, sebagian besar guru ini sudah memenuhi syarat semua ya teman. Jadi tinggal melakukan pendaftaran saja nantinya. Kemudian poin yang nomor 2 ini adalah persyaratannya teman. Persyaratan administrasi. Yang pertama yaitu hasil pindai scan ijazah S1 atau D4 asli atau fotokopi legalisir perguruan tinggi bagi mahasiswa yang memiliki ijazah S1 dari luar negeri melampirkan surat penyetaraan dari Ditjen Dikti. Nah, jadi syarat yang pertama yaitu scan ijazah S1 yaitu asli atau fotokopi tapi dilegalisir. Ini syarat administrasi yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu hasil pindai scan SK pengangkatan pertama sebagai guru asli atau fotokopi legalisir Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten, atau Kota. Nah, jadi ini SK pertama ya teman, SK pengangkatan pertama nantinya di scan. Kemudian yang C, hasil pindai scan SK kenaikan pangkat terakhir bagi guru PNS asli atau fotokopi legalisir. Nah, jadi ini bagi guru PNS ya teman, yaitu men-scan SK kenaikan pangkat terakhir. Ini untuk yang PNS. Kemudian SK pengangkatan 2 tahun terakhir yaitu 2020, 2021, dan 2021 sampai dengan 2022 bagi guru non-PNS asli atau fotokopi legalisir. SK tersebut dilegalisir oleh. Nah, jadi ini bagi guru yang non-PNS yaitu SK pengangkatan 2 tahun terakhir yaitu 2020 dan juga 2021 dan dilegalisir oleh yang pertama yaitu Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten, atau Kota BKD untuk PNS. Ini untuk yang PNS. Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten, atau Kota BKD untuk PNS yang ditugaskan sebagai guru oleh pemerintah daerah yang diberi kewenangan. Ini juga untuk yang PNS. Kemudian ketua yayasan untuk guru tetap yayasan. Kemudian Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten, Kota BKD untuk guru bukan PNS di sekolah negeri yang memiliki SK dari pemerintah daerah yang diberi kewenangan. Nah, jadi ini bagi yang non PNS. Kemudian poin yang D, hasil pindai scan SK pembagian tugas mengajar 2 tahun terakhir yaitu tahun ajaran 2020-2021 dan 2021-2022 asli atau fotokopi legalisir kepala sekolah. Nah, jadi ini SK pembagian tugas mengajar teman-teman 2 tahun terakhir dan dilegalisir oleh kepala sekolah. Kemudian yang E, hasil pindai scan fakta integritas ditandatangani dan dibubuhi materai 10.000 format terlampir. Nah, jadi itu dia teman syarat-syarat untuk mengikuti PPG dalam jabatan tahun 2022. Jadi teman bisa mempersiapkannya mulai dari sekarang. Kemudian untuk tata cara pendaftaran PPG dalam jabatan tahun 2022, yang pertama yaitu aplikasi pendaftaran calon peserta seleksi administrasi PPG dalam jabatan tahun 2022 dapat dibuka melalui pendaftaran ppg.kemendikbud.go.id menggunakan akun SIM PKB masing-masing. Nah, jadi nantinya teman melakukan pendaftaran di website ini yaitu ppg.kemendikbud.go.id. Kemudian yang kedua, guru membuka situs tersebut untuk melakukan pendaftaran sebagai calon peserta dengan menggunakan akun SIM PKB masing-masing. Guru mengunggah atau mengupload hasil pindai scan ijazah asli S1 atau D4 bagi guru yang terkendala dengan akses internet. Pendaftaran dapat dibantu oleh kepala sekolah atau dinas pendidikan. Nah, jadi nantinya teman-teman melakukan pendaftaran dan juga mengupload scan ijazah asli S1 atau D4. Jadi seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu guru menetapkan bidang studi yang akan diikuti dalam PPG. Ketentuan penetapan program studi PPG adalah linier dengan program studi atau jurusan pada ijazah S1 atau D4 yang dimiliki. Daftar linearitas program studi PPG pada lampiran 2. Kemudian yang keempat yaitu guru mengisi nama perguruan tinggi dan program studi sesuai dengan ijazah S1 atau D4. Nah, jadi ini tinggal mengisi saja.
Kemudian yang kelima, LPMP melakukan verifikasi dan validasi kesesuaian berkas dengan syarat-syarat administrasi yang telah ditentukan. Di antaranya yaitu linearitas antara program studi PPG yang dipilih dengan program studi atau jurusan pada ijazah S1 atau D4. Hasil verifikasi dan validasi tersebut dinyatakan dengan 3 kategori sebagai berikut. Nah, jadi nantinya peserta akan dibagi menjadi 3 kategori ini. Yang pertama yaitu disetujui jika berkas memenuhi syarat dan bidang studi PPG dipilih linear dengan program studi atau jurusan pada ijazah S1. Nah, jadi ini jika memenuhi syarat dan bidang studi PPG ini linear dengan ijazah S1, maka nantinya akan disetujui. Ini kategori yang pertama. Kemudian kategori yang kedua yaitu tolak permanen. Nah, jadi ini akan ditolak permanen jika berkas tidak memenuhi syarat dan atau bidang studi PPG yang dipilih tidak linear dengan ijazah S1 atau D4 serta memungkinkan adanya perbaikan. Contoh, guru dengan kualifikasi akademik sarjana hukum tidak linear dengan program studi PPG yang ada. Nah, jadi ini ditolak permanen ya teman, dan tidak bisa melakukan perbaikan. Jadi seperti itu. Kemudian kategori yang ketiga yaitu tolak perbaikan. Nah, jadi ini ditolak tapi masih ada kesempatan untuk melakukan perbaikan. Jika berkas tidak lengkap dan atau bidang studi PPG yang dipilih tidak linear dengan ijazah S1 atau D4 tetapi dimungkinkan adanya perbaikan. Nah, jadi masih ada kemungkinan untuk bisa melakukan perbaikan. Contoh, guru dengan kualifikasi akademik sarjana bahasa Inggris memilih program studi PPG guru kelas SD. Jika guru tersebut ingin mengikuti PPG, maka guru tersebut harus memperbaiki program studinya menjadi bahasa Inggris. Kemudian guru yang lolos verifikasi dan validasi berstatus disetujui dinyatakan lolos seleksi administrasi PPG dalam jabatan tahun 2022. Nah, jadi jika statusnya nanti disetujui, maka artinya peserta tersebut dinyatakan lolos seleksi administrasi PPG dalam jabatan tahun 2022. Kemudian ini adalah jadwal ya teman, jadwal pendaftaran dan seleksi administrasi, yaitu pengumuman pendaftaran tanggal 3 Februari. Nah, jadi ini sudah diumumkan tanggal 3 Februari. Kemudian pendaftaran dan pengiriman berkas. Nah, jadi ini dia teman, yang terbaru yaitu tanggal 10 sampai dengan 23 Februari. Ini pendaftaran. Kemudian perbaikan berkas. Nah, jadi ini perbaikan bagi peserta yang ditolak namun masih memiliki kesempatan untuk melakukan perbaikan, yaitu tanggal 10 sampai dengan 25 Februari 2022. Kemudian verbal oleh petugas, yaitu dijadwalkan tanggal 10 sampai dengan 28 Februari 2022. Kemudian pengumuman hasil seleksi administrasi pendaftaran. Nah, jadi ini adalah pengumumannya teman, pengumuman tanggal 4 Maret 2022. Nah, jadi seperti itu ya teman, syarat dan jadwal untuk PPG dalam jabatan tahun 2022. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.